Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kita boleh bersama berjumpa untuk renungan kebaktian rumah tangga pada hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020. Mari kita bersama awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, di dalam kerendahan hati, sungguh kami hadir ke hadapan hadirat-Mu. Kami rindu akan firman-Mu, agar firman itu sungguh jadikan kami sebagai tuntunan dan juga penyertaan kami dalam langkah-langkah hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu, biarlah firman itu boleh tertabur dengan baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-25. Yang begini katanya, "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus Aku, dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa ketika kita pun juga entah berbisnis, entah mau masuk sekolah, entah kita pun juga mau masuk ke universitas, atau kita mau mencari pekerjaan, yang kita cari adalah mungkin koneksi. Koneksi itulah yang akan menghubungkan kita. Entahkah itu yang kita sebut dengan orang dalam, entahkah itu mungkin kenalan, entahkah itu juga adalah mungkin saudara. Yang kemudian yang jelas ketika kita mengenali koneksi-koneksi itu dengan baik, maka seolah-olah dengan adanya koneksi maka kita mendapat kekhususan, atau kita mungkin mendapat perlakuan istimewa. Saudara, karena itu tidak jarang orang pun juga bangga ketika dia punya kenalan, entahkah seorang pejabat tinggi, atau punya kenalan seorang yang punya kedudukan dan posisi yang berpengaruh, lalu kemudian dia mengatakan, oh ya, mereka ini seolah-olah kita bisa jadikan sebagai koneksi yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang kita perlukan. Saudara, orang yang kita kenal bukan hanya sekedar kenal. Terlebih kalau kenal itu adalah dia, bukan hanya kita mengenali dia, tapi dia juga mengenali kita. Saudara, kita punya Tuhan. Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang hadir. Bukan hanya sekedar Tuhan yang kita yakini, kita percayai, tapi dia juga adalah Tuhan yang betul mengenali kita, siapa kita. Saudara, mungkin ketika kita ditanya, mungkin kalau kita mengenali Tuhan, seberapa jauh sih kita dapat mengenal Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Membaca Alkitab melalui doa, melalui iman, melalui spiritualitas, melalui berbagai macam cara, lalu melalui refleksi kita, oh kita mengenal bagaimana Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sehebat apapun kita mengenali Tuhan, kita tidak mungkin dapat tahu Tuhan secara menyeluruh. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan mengenali kita, maka kita yakin benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar mengetahui. Bukan hanya tahu nama, bukan hanya sekedar tahu di mana kita tinggal, tetapi Allah yang mengenali kita adalah Allah yang tahu benar apa yang kita gumuli. Allah yang begitu tahu benar dengan apa yang ada dalam isi hati kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun juga yang dapat kita sembunyikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan mengenali kita, maka Tuhan mengenali kita sebagaimana kita adanya. Di dalam realitas kita, entah kita baik, entah kita buruk, entah kita benar, entah kita salah,
Entah kita pun juga layak atau tidak layak hadir di hadapan Dia, Tuhan mengenali. Karena itulah saudara, kita punya Tuhan, Tuhan yang maha kasih dan Tuhan yang maha pengampun. Kenapa? Karena Tuhan yang maha kasih itu Dia adalah Tuhan yang memahami benar. Dia yang mengerti benar siapa kita. Karena itu saudara, ada lagunya, Allah mengerti, Allah peduli. Allah tahu, Allah mengerti karena Dia mengenali kita dengan baik. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita yakin, kita percaya benar bahwa kita punya Allah yang mengenali kita, dan Dia tahu benar apa yang kita gumuli, dan Dia tahu semua persoalan-persoalan hidup kita, saudara, maka biarkan Allah yang bertindak. Kita belajar percaya dan terus bertumbuh dalam iman percaya kita yang selalu terus diperbaharui. Dan biarlah kita pun juga boleh terus di dalam iman percaya kita menunjukkan kesetiaan dan kepatutan kita kepada Tuhan. Selebihnya, Tuhan yang maha mengenali kita dan Tuhan yang maha mengerti kita, biarkan Dia bertindak dan melakukan segala yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkaulah juga yang menyelidik ke dalam hati kami yang terdalam. Engkaulah juga yang tahu benar apa yang kami gumuli. Ada banyak hal di mana kami tidak mampu dan tidak dapat melakukan sesuatu. Tapi kami punya Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Kami punya Tuhan yang begitu dahsyat. Kami punya Tuhan yang bisa mengatasi segala sesuatu. Karena itu dalam pergumulan-pergumulan kami Tuhan, kami sungguh mau berserah dan mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ada saudara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan tolong. Ada saudara kami yang sedang bergumul di saat ini oleh karena persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, ataupun juga persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan banyak perkara lain. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang tahu, Allah yang mengenali kami, dan Allah juga yang akan menuntun kami untuk menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau menyerahkan diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.